Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Rabu pagi ini. Mari kita mensyukurinya dengan bersedia menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah berkati kami. Kami boleh ada di hari yang baru ini. Sebelum kami melangkah menyusurinya lewat aktivitas dan tanggung jawab kami mohon Tuhan urapi kami dengan firman-Mu, agar firman-Mu ini menjadikan kami mengerti bagaimana kami harus mendedikasikan diri kami benar-benar hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan berfirmanlah untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi kalaupun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian bacaan Alkitab kita saudaraku. Tema khotbah kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, menderita karena kebenaran adalah kebahagiaan. Kembali pertanyaan pendek bagi kita di pagi ini, sebelum jauh kita masuk merenungkan firman Allah, yaitu benarkah Bapak Ibu bersedia untuk mengalami penderitaan kendati pun Bapak Ibu melakukan kebaikan? Artinya, bersediakah kita karena melakukan kebaikan itu membawa kita kepada penderitaan? Saya pikir ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku untuk kita jawab. Karena sadar atau tidak, kerap kali itu kita rasakan. Sehingga kita berkata, loh saya kan udah baik banget dengan dia, kok dia jahat seperti itu ya? Kalau peribahasa bilang air susu dibalas dengan air tuba, gitu loh. Ya. Apakah kita bersedia mengalami itu saudaraku? Kalau kita berbicara dalam kedagingan kita, kemanusiaan kita yang cenderung arogan, emosional, pemarah, kita tidak bersedia. Saya sangat yakin itu. Sehingga kita akan menolak
bunyi firman yang mengatakan kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, tunggu dulu. Tak tampar dulu, baru tak kasih lagi. Itu yang terjadi kepada banyak orang di muka bumi ini. Bahkan mungkin terkadang termasuk saya dan Bapak Ibu. Akibatnya adalah perkelahian itu tidak pernah berhenti. Karena ada mukul balas, baku balas, tidak habis-habis. Akhirnya yang dipukul dan yang memukul, yang membalas sama-sama mati. Ini yang dimaksudkan kejahatan yang tidak pernah berhenti. Bahkan ada dalam lagu Kidung Jemaat, dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut kemiskinan, dan seterusnya. Digambarkan dalam lagu itu bahwa dalam dunia terus ada kerusuhan. Saya pikir, mengapa kita tidak menjadi orang yang berusaha untuk menghentikan kejahatan dengan melihat kejahatan itu sebagai sesuatu yang tidak harus dibalas, supaya tidak adakan lagi timbul kejahatan yang baru dari kita. Cukup dari satu orang, supaya kejahatan yang dia lakukan itu tidak kemudian membangkitkan lagi amarah dari dirinya. Karena kita kembali membalasnya dengan mencaci maki. Orang yang mencaci maki lalu kita caci maki juga semakin panas. Dan akhirnya situasi panas justru berdampak buruk. Ya. Coba kita belajar mengikuti firman Tuhan. Udahlah, kalau saya dicaci maki ya saya sabar aja. Coba tutup telinga, ya, dan tidak membaca chattingan yang menyudutkan. Ya. Kadang-kadang kan para artis akhirnya mengambil langkah itu ya, ketika dicaci maki lewat dunia maya, sampai dia bilang, udahlah aku tidak mau baca supaya aku tidak tahu, terserah aja mereka mau ngomong apa, atau mereka punya mulut sendiri kok, mereka punya tangan chatting sendiri gitu. Kalau saya mau ikuti semuanya, saya yang sakit, mereka enak aja ngomong. Saya pikir itu artinya baik banget ya, supaya kita bisa fokus melakukan apa yang baik dalam hidup kita ini. Saya pikir khotbah dari Senin, Selasa, Rabu ini berbicara tentang itu, saudaraku. Karena yang terjadi dalam hidup manusia sekarang ini, jahat menjahati, saling jahat satu dengan yang lain. Seakan-akan sudah tidak ada lagi orang yang baik dalam hidup ini. Makanya tema khotbah kita dia berkata begini, saudaraku, menderita karena kebenaran adalah kebahagiaan. Menderita karena kebenaran adalah kebahagiaan. Mungkin ini tidak bisa kita terima secara akal sehat, tapi secara iman, mari kita lihat seperti khotbah kemarin. Dikatakan Yesus sudah diinjak tendang, dia cuma bilang, ya Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena untuk apa dia lawan? Dan pada akhirnya walaupun Yesus benar-benar mati, tapi dia dihidupkan, dia dibangkitkan. Kita pun karena kalau kita benar, karena kebenaran itu kita mati hari ini juga, kita tidak mati saudaraku, kita hidup. Kenapa? Kita masuk di sorga. Ya, saya ingat dulu kata-kata Ahok ya. Terlepas dari apapun dulu dia berkata, ya bunuh aja saya sekarang. Berarti hari ini juga saya ketemu dengan Tuhanku, apa yang saya mesti takutkan? Gitu loh. Apakah Bapak Ibu tidak mau hidup bersama dengan Tuhan? Mau ada di dunia terus? Juga itu tidak mungkin. Pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Nah itulah dalam ayat 14 dan 17 dikatakan begini. Di 14 dibilang begini. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia.
Untuk apa firman Tuhan berkata begitu? Kalau ternyata memang kita akan bahagia, karena orang yang mati dalam kebenaran akan masuk surga. Bukankah itu kebahagiaan kita, saudaraku? Ayat 17 dia bilang begini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Karena orang jahat pasti juga menderita, saudaraku. Tidak ada orang yang jahat bahagia, itu omong kosong. Dia tipu dirinya sendiri kalau kemudian di balik kejahatannya dia bilang hidupku senang, makanku enak. Tidak. Itu bahasa dia saja. Kalau kita bisa masuk sampai ke lubuk hatinya, dia sangat menderita. Tidak ada orang jahat dia bahagia, saudaraku. Kenapa? Mari kita lihat kenapa banyak orang jahat bertobat. Karena dia tahu jahat itu tidak baik. Iya toh? Bukan orang yang baik yang bertobat, orang yang jahat yang bertobat. Karena dia tahu kebaikan itu yang lebih baik. Itu terjadi kepada siapa? Kepada Sakeus. Dia jahat, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia bertobat. Dia kembalikan semua apa yang pernah dia ambil sebagai kejahatannya. Karena dia dikenal sebagai pemungut cukai. Begitu juga dengan Paulus. Ketika namanya jadi Saulus, waduh dia mencuri, dia merampok, dia membunuh apa segala macam. Ternyata tidak enak ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia rubah namanya menjadi Paulus. Dia katakan hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Selalu saya katakan dalam renungan pagi akan ayat Alkitab ini. Sehingga ketika dia katakan hidupku adalah Kristus, mau dicimaki, dilempari batu, dihujat, dikucilkan, bahkan dipenjara, oh tidak apa-apa. Tetap Kristus. Biar aku menderita. Karena aku tahu dalam Kristus upahnya sorga. Ini saudaraku, mari. Sederhana sekali pengertian ini. Apa yang Bapak Ibu mau cari dalam hidup ini? Pangkat, uang, ketenaran. Mari kita tanya kepada semuanya itu. Berapa banyak orang yang punya uang mati sia-sia. Mati bunuh diri. Mati terjebak kepada hal-hal yang salah. Berapa banyak orang yang kejar pangkat mati sia-sia. Orang yang terkenal. Mati bunuh diri. Stres. Dan seterusnya. Nikmati apa yang ada pada kita. Kalau kita hanya bisa makan tempe, terima kasih Tuhan. Jadikan tempe ini bisa menjadi daging untuk tubuh kami. Bisa menjadi obat untuk sakit kami. Bisa menjadi semangat bagi kekuatan kami. Tidak mustahil dalam Tuhan. Doakan. Tidak harus makan daging dulu baru kemudian kita bilang Tuhan terima kasih aku makan daging. Tidak. Keseringan makan daging juga darah tinggi. Sederhana sekali hidup ini saudaraku. Makanya dalam doa Bapa kami Tuhan ajarkan berikanlah kami yang secukupnya. Supaya kita tidak lebay meminta sesuatu. Betul-betul kita fokus apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Saya pikir itu saudaraku renungan kita di pagi ini. Ya, bersedialah untuk menderita. Kalaupun harus kita menderita karena kita berbuat baik. Itu bukan kutuk. Ya, jadi jangan bilang, Tuhan saya sudah berbuat baik. Kenapa kok saya alami ini? Ini kutukan darimu. Tidak Bapak Ibu. Mungkin dengan penderitaan itu kita cepat diambil Tuhan. Kita tinggalkan dunia yang fana dan kita masuk kehidupan yang baka. Apanya yang salah? Orang yang mati dalam Tuhan kan upahnya sorga. Itu loh. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang tentukan hidup kita. Bukan kekuatan intelektual kita. Bukan status sosial kita. Bukan. Orang hari ini boleh terhormat, sangat terhormat. Tapi ada masa di mana dia tidak lagi diingat. Ya. Para pejuang. Bukan main. Dia berkorban. Tapi hari ini, adakah dia diingat? Ya. Tentu tidak. Biarkan Tuhan yang ingat kita. Amin.
Tuhan yang sayang kita. Biarkan Tuhan yang berperkara pada kita. Apa yang datang dari Tuhan tidak ada itu kutuk, tapi semua berkat. Ya. Mari saudaraku, kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah keluarga sebentar malam, supaya kita semakin diperkaya oleh firman Allah, dan betul-betul kita menjadi orang-orang yang diberkati, dan kita juga bisa memberkati orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan, kembali Engkau berikan pengertian kepada kami, bagaimana kami harus meyakinkan diri kami bahwa hidup ini ada dalam kuasa-Mu, sehingga kami tidak harus takut untuk hal apapun yang kami alami, karena kami berserah kepadamu. Karena Engkau sendiri Allah yang hidup bagi kami, maka kami juga akan dihidupkan oleh-Mu. Karena itu Tuhan, biarkan kami setia kepadamu. Jangan pernah kami lari dari-Mu Tuhan untuk hal apapun. Karena Engkaulah jawaban tertinggi dalam hidup kami. Karena Engkaulah surga kami. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.